Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya aku. Dan ini adalah video kesekian kalinya aku. Dan aku juga bakal ngebahas nih tentang IPB, tentang jalur masuknya, tentang rata-rata nilai rapot aku, tentang IPB yang vokasi maupun insya Allah yang S1-nya akan aku jelaskan ya. Semoga aja bisa memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian kasih. Dan sebenarnya ini lightingnya bener-bener bad banget. Cuman daripada kelamaan nungguin, karena minggu depan juga udah sibuk, jadi maaf kalau misalnya ini kurang terang, tapi nggak apa-apa ya, yang penting suaranya ada. Jadi oh ya, aku lagi pakai baju nutrisionis. Jadi ini bajunya anak gizi vokasi pas waktu siang akrab. Jadi kita itu ada namanya siang akrab, lebih mempererat kita lagi gitu. Jadi maaf banget kalau misalnya jarang-jarang upload, karena kemarin itu ada UAS, dan setelah UAS itu ada libur 1 minggu. Dan liburnya itu nggak full 1 minggu, bener-bener nggak kondusif banget liburannya. Karena apa? Yang pertama, karena aku pulang di hari Senin, karena hari Senin itu aku masih ada ujian yang harus aku ikuti. Dan yang kedua, karena adanya IGTS, yaitu IPB Go to School. Jadi itu tuh kayak memakan waktu libur kita untuk mensosialisasikan kepada anak-anak di kota kita. Misalnya aku kan dari Serang nih, berarti Serangnya aku tuh sekolahnya di Kabupaten Serang, berarti aku mensosialisasikan ke kabupaten-kabupaten Serang, ini loh IPB tuh begini, terus jurusannya ini, UKT-nya segini gitu. Dan sebenarnya aku juga waktu itu agak sedih sedikit, karena waktu aku ke sekolah yang lumayan jauh dari sekolah aku gitu, itu tuh pas ada yang nanya kayak gini dari satu kelas itu, "Kak, IPB itu swasta atau negeri?" Kayak, yo gak tahu, beneran nih gak tahu nih. Jadi IPB itu negeri, aku tuh ngejelasin gitu. Terus kayak dia juga gak tahu tuh tentang cara-cara gimana sih rulesnya SBMPTN itu, cara pemilihannya, pilihan 1 tuh harus kayak gimana, pilihan 2 tuh harus kayak gimana, terus SNMPTN pilihan 1 itu harus kayak gimana gitu tuh. Terus kayak apalagi ya, banyak banget sih yang kayak nggak tahu gitu. Bahkan ditanyain juga tuh, akreditasi IPB itu sebenarnya apa, katanya kayak gitu. Terus IPB itu bisa nggak sih selingan buat kerja gitu. Jadi semoga video ini benar-benar membantu banget, karena banyak banget sih pertanyaan kayak, berapa nilai rata-rata rapot kakak. Nah aku kan waktu ditanya kayak gitu ya, aku nggak tahu, tapi tarat ya, balik dia. Nah aku udah lihat di rapot aku, jadi ini bener-bener rapot real aku. Kelihatan nggak? Namanya Salsabila Kasari, dan di sini SMA 1 Ciruas. Jadi aku juga udah nyatet nilainya yang aku masukin waktu itu di SBIPB di jalur resmi itu, aku udah tulis di sini, dan aku bakal ngebacain, bakal ngerata-rata juga di sini. Jadi aku segera geser dulu ya. Jadi nilai rata-rata aku waktu semester 1 itu bahasa Indonesia 77, matematika wajib 78, bahasa Inggris 77, matematika peminatan 76, fisika 75, kimia 81, dan biologi 83. Ya, masih yang lainnya tuh masih kecil-kecil gitu, yang paling gede ya kimia sama biologinya. Nah, semester kedua itu bahasa Indonesia mengalami peningkatan, yaitu menjadi 80, matematika wajib tetap dengan angka 78, bahasa Inggris naik jadi 80, matematika peminatan naik 1 poin jadi 77, fisika naik jadi 79, kimia turun jadi 78, biologi juga turun jadi 78. Jadi ya benar-benar semester 2 ini adalah ya penurunan yang benar-benar aku juga agak shock gitu. Gila, kimia sama biologi aku langsung jadi kepala 7 loh dari kepala 8. Lanjut ke semester 3 bahasa Indonesia 83, matematika wajib 81, bahasa Inggris tetap 80, matematika peminatan naik 1 poin lagi jadi 78, terus fisika jadi 78, turun 1, kimia jadi 78, tetap stay, aku disitu shock banget. Dan biologi turun 1 poin lagi malah jadi 77. Parah sih, ini kalian jangan ikutin. Nah, karena sekolah vokasi IPB itu cuma nyampe 4 semester, jadi aku itu cuma sampai 4 semester doang kan. Bahasa Indonesia naik jadi 86, matematika wajib 85, bahasa Inggris 85, matematika peminatan 83, fisika 84, kimia 86, dan biologi boom, aduh jatuh. Dan biologi boom jadi 89. Jadi kalau kita total rata-ratanya itu, bahasa Indonesia itu rata-ratanya 82, matematika wajib 81, bahasa Inggris 81, matematika minat 79, fisika 79,
kimia 81 dan biologi 82. Maaf ya kalau ada suara berisik motor, tapi ini aku bikin video udah usahain malam sih biar kayak gini gitu. Dan jadi kesimpulannya di sini aku ada yang turun, tapi di semester 4 aku kejar, jadi bahasa biologi aku tuh bener-bener jadi naik banget ya. Jadi kalian harus gitu, kalau kalian sih kalau bisa sih jangan sampai turun ya, jangan ikutin aku gitu. Dan kalau misalnya turun, segera langsung kalian semangat lagi, kejar lagi, dan lebih aktif lagi dalam belajar agar kalian tuh dilihat guru. Iya, USMI itu sekarang udah dibuka, tapi dibukanya tuh lewat online gitu. Jadi kalian harus cari info sendiri, kalian harus daftar sendiri. Aku kurang tahu sih berapa biayanya, tapi kalian segera aja klik link ini biar kalian bisa tahu informasi terupdate tentang IPB. Nah, sekarang kita masuk pembahasan tentang jalur masuk. Nah, aku punya 2. Yang ini untuk sekolah vokasinya. Jadi ini brosur tentang sekolah vokasi, dan ini besar banget, kalian bisa lihat. Besar banget. Ya Allah, ini udah kayak peta dunia, udah besar banget. Dan ini kalian bisa baca. Kalau kalian gak dapet ini, kalian bisa baca. Linknya aku taruh di bio, biar bisa langsung diklik dan langsung ke halamannya. Dan ada lagi juga ini brosur tentang ini semua ya all. Jadi ini ada sarjananya, dan di sini ada vokasinya. Oh ya, jalur masuk pertama, jalur masuk untuk sarjana. Jalur masuk sarjana itu juga ada 3. Yang pertama SNMPTN, kalian udah pasti tahu kan SNMPTN kayak gimana. Kalian gak usah pusing-pusing kalau SNMPTN itu, karena SNMPTN itu benar-benar diurusin sama gurunya. Jadi kalian tuh harus harus berjuang 3 tahun itu, kalian harus berjuang. Dan kalau misalnya kalian berjuang sungguh-sungguh, insya Allah kalian pasti bakal dapat di SNMPTN ini. Dan kalian juga pinter-pinter cari peluang di jurusan IPB itu. Lalu jalur masuk yang kedua itu adalah SBMPTN. Nah, SBMPTN ini kalian benar-benar rebutan. Jadi kalian tuh bakal dikasih soal, dikasih soal. Kalian juga pasti udah tahu kan tentang SBMPTN. Nah, jadi di SBMPTN ini kalian tuh benar-benar berebut sama seluruh Indonesia, mulai dari kalian bahkan usia-usia yang mungkin di atas kalian, yang kakak kelas yang gap year, yang benar-benar udah mateng gitu. Jadi kalian gak boleh kalah, harus lebih semangat lagi karena kalian benar-benar fresh graduate gitu kan. Jadi kalian harus benar-benar belajar, karena SBMPTN ini benar-benar gejebuk banget. Pokoknya pesertanya tuh bener-bener banyak banget gitu. Terus yang ketiga ada jalur mandiri. Nah, jalur mandiri itu dibagi menjadi 3. Pertama, jalur UTM IPB. Nah, ini nih, jalur UTM ini nih pada nilai juga. Jalur UTM itu penerimaan mahasiswa baru yang disediakan oleh IPB bagi lulusan SMA IPA pada tahun yang sama dengan 2 tahun sebelumnya. Jadi yang 2 tahun sebelumnya itu boleh ikut. Nah, pendaftaran ini juga online lagi online, karena emang sekarang udah zamannya online, jadi nggak zaman yang kayak harus datang ke sekolahnya. Jadi lebih mudah, lebih efektif, dan lebih enak gitu. Nah, yang kedua ada jalur PIN. Nah, jalur PIN ini nih jalur prestasi internasional dan nasional. Nah, di sini tuh menulis surat permohonan secara pribadi ke rektor IPB dengan menunjukkan prestasi tingkat nasional dan internasional seperti olimpiade, fisika, matematika, IPA, terus karya ilmiah. Itu kalian bisa ajuin ke rektor IPB supaya agar kalian mendapatkan di jalur PIN ini. Yang ketiga ada jalur BUT. Nah, kalau ini pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dapat mengajukan putra daerah terbaiknya kepada Institut Pertanian Bogor dan memberikan beasiswa kepada calon mahasiswa. Jadi ini enak banget karena kalian itu bakal dijamin, karena kalian bakal dapat uang jajan juga, terus kalian juga dapat beasiswa. Jadi enak banget kan jalur BUT ini. Jadi intinya apa sih sebenarnya? Semuanya itu, jalur itu bener-bener terbuka asal kalian tuh mau belajar. Dan ya pokoknya kuncinya cuma satu, ya belajar. Oh iya, jalur PIN ini juga mengadakan 2 jalur, yaitu jalur ketua OSIS dan jalur hafiz Quran. Wow, jalur ketua OSIS ini untuk yang IPA doang ya, yang untuk jalur ketua OSIS yang jurusannya IPA. Karena di IPB S1 sendiri semua jurusannya adalah IPA.
dan hafiz Quran. Nah, hafiz Quran ini kalau aku kurang tahu tentang hafiz Quran, berapa minimal juznya dan kayak gimana tuh ininya. Apa sih, apakah kita harus membacakan surat yang nanti bakal disuruh misalnya juz sekian, ayat sekian kita bacakan, atau ya nggak tahu, atau kita ditesnya dengan cara menyambung ayat. Aku kurang tahu, kurang paham. Jadi kalian langsung aja cek bio di bawah, kalian bisa langsung klik dan langsung aja tuh menuju ke halaman IPB-nya. Nah, kita langsung masuk aja ke jalur masuk vokasi IPB-nya. Nah, aku semangat banget nih karena vokasi itu sudah mendarah daging ya. Nah, kalau vokasi itu ada 2 jalur. Yang pertama itu jalur resmi, ujian seleksi masuk IPB. Jadi mungkin kalian kalau misalnya aku nggak bahas banyak tentang ini karena aku udah bahas di video sebelumnya. Jadi kalian kalau mau nonton ini usahakan kalian cek dulu video sebelumnya. Jadi ini istilahnya tuh season 2-nya lah gitu. Ada jalur USMI dan ada jalur reguler. Nah, kalau USMI itu rapotnya sekarang udah beda karena kemarin itu dia IPB tuh ngasih surat ke kita. Setelah itu kita kita tulis apa organisasi yang pernah ikuti, terus jabatan kita di sekolah waktu itu apa, terus kita pernah dapet juara apa, dan kalian melampirkan sertifikat asal jangan sertifikat rumah. Garing. Dah, terus setelah kalian dapet lah tuh ya, kalian surat kalian isi, terus kalian juga ngisi yang namanya mungkin bisa disebut esai lah, karena di situ kalian tuh disuruh nulis misalnya ada 3 jurusan yang kalian pilih. Jadi aku tuh dulu milihnya tuh gizi, komunikasi, sama industri. Nah, kenapa sih aku mau gizi, kenapa sih aku mau komunikasi, kenapa sih aku mau industri, itu semua dijabarin. Kalian keluar dari IPB itu mau jadi apa sih kalau misalnya kalian di gizi, mau ngapain sih gitu. Jadi usahakan kalian nulis yang membuat IPB jatuh cinta kepada kalian, tapi kalian juga harus jujur ke diri kalian, jangan terlalu lebay gitu kan. Dan setelah itu kalian 2 bulanan kalian baru dikabarin sama IPB. Itu kalau aku lewat grup angkatan, karena itu lewat dengan ngasih jawaban kalau kita itu diterima atau enggaknya. Jadi dia tuh lewat surat, dan surat itu dikirimnya ke sekolah dulu. Jadi setelah ke sekolah aku diumumin tuh di grup angkatan. Jadi ada nama, terus di sini jurusannya. Jadi kalau jurus yang ditolak itu tidak ada jurusannya, cuman aku doang kemarin yang dari Semancir yang ada jurusannya, alhamdulillah. Tapi aku juga sedih juga karena temen aku juga gak ada yang nemenin gitu. Jadi aku dapat jurusan ini, dan ya udah alhamdulillah tuh aku punya pegangan gitu kan. Sebelum aku takutnya aku gak lolos di SBMPTN dan SNMPTN. Nah, jadi itu belum diumumin tuh SBMPTN sama SNMPTN aku lolos atau enggak. Dan ternyata aku gak lolos. Jadi mungkin takdirnya tuh di sini, karena ya nggak semua yang kita mau bakalan dikabulin kan sama Allah, karena Allah tuh tahu di mana sih tempat terbaiknya kita gitu. Mungkin kalau aku misalnya kan aku maunya di UI gitu, misalnya aku di UI aku tuh bakalan pulang terus ya, walaupun jadi Bogor juga aku bakalan pulang terus sih. Terus kalau aku di Unsud aku bakalan nangis terus karena kangen. Jadi kan kita gak ada yang tahu. Jadi kita selalu mikir positifnya aja, jangan terlalu menyalahkan. Ya Allah, saya tuh aku tuh sampai sholawat nariyah, sampai sholat tahajud, sampai sholat duha, kok aku nggak diterima gitu. Jangan marah kayak gitu ya, walaupun aku sempat marah dikit sih ya, tapi ya Allah, astagfirullah, harus segera minta maaf juga sih ya. Nah, setelah itu kalian bakal menerima juga surat dari IPB, dan setelah itu kalian bakal ke IPB dan kalian bakal mendapat ini. Aku masih nyimpen banget, tapi maafnya di rumah gak aku bawa, karena aku record ini di kosan. Karena kalau di rumah itu anak kecil banyak. Nah, jadi aku tutupin dulu nih ya. Nah, di sini salah satu Kasari, di sini tertulis gizi di Bogor. Nah, waktu itu namanya masih diploma, tapi sekarang udah vokasi. Oh iya nih, ternyata ini ada suratnya. Jadi kalian tuh bakal terima surat seperti ini. Kepada yang terhormat dari keluarga nama bapak kamu, terus di sini saudari nama kamu, di sini alamat kamu. Jadi gitu deh.
kalian akan bangga banget mendapatkan ini. Jadi tok 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 tok, Bu ada kiriman nih. Barang itu ternyata kita ngeliat ini loh, stempel IPB, ya ampun. Ya itu adalah sesuatu yang menurutku indah banget gitu. Dan banyak banget gitu yang nanya, Kak, apa sih bedanya vokasi sama sarjana? Iya jelas beda. Pertama, vokasi itu 60%-nya praktek dan 40%-nya itu teori. Tapi kalau di sarjana sebaliknya, dia 40% praktek dan 60% teori. Jadi kalian tuh lebih suka mana? Kalau lebih suka praktek, kalian masuk aja ke vokasi karena itu dirancang untuk orang-orang yang pengen langsung bekerja. Jadi dari rentan tahunnya juga, kalau vokasi itu 3 tahun, kalau sarjana itu 4 tahun, dan beda gelar juga. Kalau misalnya sarjana S, kalau misalnya vokasi itu AMD. Jadi oh iya, kalian juga bisa loh lanjut ekstensinya. Jadi kalian tuh jangan mikir kalau misalnya vokasi itu aku nggak bisa dong jadi sarjana. Ya kalau keluar dari vokasi ya emang nggak bisa jadi sarjana, cuma nanti kalian bisa menerusin tuh, namanya itu ekstensi. Nah jadi kalian bisa nyari-nyari tuh ekstensinya dimanapun ada kok. Biasanya kayak univ-univ gede juga ada, univ swasta juga ada. Jadi kalian don't worry, kalian pasti bakal S1 kalau kalian punya niat gitu. Dan juga kalau misalnya di sarjana itu dia mempunyai asrama putri dan asrama putra yang jaraknya tuh jauh. Nah di asrama ini kalian tuh bayar 1 tahunnya 1.400.000, itu udah dapat semuanya fasilitas kayak kamar mandi, tempat tidur, lemari. Jadi kalian cuma bawa diri dan bawa pakaian kalian. Ya itu murah banget ya, 1.400.000. Nah kalau di vokasi itu ada asramanya Ekasari, cuman itu nggak wajib, dan itu terserah kalian mau di situ boleh, kalian mau di kosan boleh. Nah kalau aku sendiri, aku ngekos, lebih enak ngekos sih karena lebih bebas gitu. Aku ngekos 6 juta 1 tahun, jadi 1 bulannya 500.000. Aku udah dapat lemari, udah dapat meja, udah kamar mandi dari dalam. Menurut aku ya segitu lumayan lah ya. Lumayan sih. Jadi kalian pinter-pinter milih kosan aja. Oh ya, aku juga mau ngasih tahu nih ke kalian kalau misalnya di tahun 2020 insya Allah rencananya sekolah vokasi mau ngadain D4. Jadi kalian bisa langsung lanjut ke D4. Nah D4 itu setara dengan S1, yaitu D4 itu sarjana terapan gitu kalau nggak salah. Dan lulusan vokasi juga bakal di wisuda di GWW. Jadi di GWW itu ada di kampus Dramaga, di kampusnya S1. Jadi kita harus ke sana nanti pas wisudanya. Kalau kalian fans IPB, with you fans, cinta banget IPB dan kalian mau ke IPB, pasti kalian tahu yang namanya GWW dan koin IPB. Ya itu legend banget sih ya. Dan kita tuh punya 2 sekolah, yaitu sekolah bisnis dan sekolah vokasi. Nah, sekolah bisnis dan sekolah vokasi itu berdampingan, jadi deket-deketan. Terus dia tuh nyeberang jalan. Terus di sini ada IPB yang S2. Nah, kalau misalnya letaknya sendiri, kalau misalnya S1 itu di Dramaga, dia di kabupaten. Tapi kalau misalnya vokasi, S2 dan bisnis itu di kota. Jadi tergantung sih, ada semuanya, ada positif negatifnya. Kalau di kota ya tentu enak karena banyak mall, jadi kalian bisa refreshing. Tapi kalau misalnya di Dramaga ya itu sih lebih hemat duit. Nah kalian udah pada tahu belum nih, jadi IPB tuh kemarin mecahin rekor muri dan rekor dunia nih. Ini videonya. Dan kalau misalnya kalian nonton video ini, kalian bisa cek aja di YouTube, dan kalian juga bisa langsung aja ke Instagram aku karena disitu juga aku menampilkan full videonya karena aku bangga banget jadi anak IPB gitu. Aku bisa membuat mozaik ya, kalau nggak salah mozaik namanya, mozaik sebagus itu tanpa latihan. Jadi itu bener-bener loh kakak-kakak yang membuat desainnya itu keren banget karena itu ya banyak banget mahasiswi dia ngangkat karton gitu, ngebolak-balik gitu, dan itu dilakukan dalam 5 detik gitu loh. Itu aku sih waktu setelah mozaik itu selesai dan dinyatakan berhasil mendapatkan rekor, itu sumpah itu senang banget ya. So ya segini aja video aku kali ini. Jadi aku di sini ngejelasin IPB secara umum dan kayak ada perbedaan di apa vokasi itu dan apa sarjana itu dan di mana letaknya. Aku udah berbicara di sini karena kalian kalau misalnya belum nonton yang kemarin-kemarin itu, kalian mungkin apa sih bedanya USB sama reguler itu udah dijelasin di sana. Jadi kalian langsung aja loncat ke sana kalau kalian mau nonton. Dan